Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pelatihan desain pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti beliau. Nah, ini pagi-pagi seharusnya masih semangat semua ya. Nah, jadi ya pada acara pelatihan desain ini yang diadakan oleh SKI yaitu Syiar Kegiatan Islam FIB-UNS khususnya dari bidang mediasi. Nah, semoga acara pada kali ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan Ketua Umum SKIFIB UNS 2020-2021, kemudian ada sambutan Ketua Pelaksana, kemudian dilanjut acara inti, dilanjut tanya jawab, kemudian penyerahan sertifikat pembicara, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum memulai runtutan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya bagi yang tidak memiliki uzur atau suatu alasan boleh mengaktifkan fitur kameranya. Dan saat acara berlangsung, dimohon untuk mic-nya di-off-kan dahulu. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja marilah kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara desain atau pelatihan desain pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menambahkan keberkahan dan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, kemudian lanjut ke acara yang kedua, tadi ada ralat sedikit, ya mohon maaf. Sambutan yang pertama yaitu oleh sambutan Ketua Pelaksana terlebih dahulu. Nah, kepada Ketua Pelaksana yaitu Saudara Raffi Husaini Habibi, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Tama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara pelatihan desain pada siang hari pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Ketiga kalinya,
Di sini saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua peserta yang hadir di pagi menjelang siang hari ini dalam acara pelatihan desain. Dan kami juga berharap agar acara ini dapat berjalan lancar dan para peserta dapat mengikuti acara hingga akhir, sehingga para peserta dapat mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita ke depannya. Kemudian yang terakhir, saya mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila sejak awal pendaftaran hingga akhir acara nanti mempunyai kesalahan kepada para peserta, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raffi Husaini Habibie yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian lanjut ke acara setelahnya, yaitu sambutan oleh Ketua Umum SKI FIB UNS 2020-2021, yaitu Saudara Labik Yafus. Kepada Saudara Labik Yafus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas MC. Izinkan saya memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiqi wal wafa amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul dalam ruangan virtual Zoom ini dalam rangka untuk kita sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah karya dari sebuah aplikasi yang itu kita semuanya bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah kelak. Pertama yang kami hormati, Mas Neri Subanji selaku pembicara yang nanti akan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian yang kami hormati pula seluruh peserta yang hari ini menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di pelatihan desain yang diselenggarakan oleh SKI FIB UNS. Dan yang terakhir yang kami banggakan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya, teman-teman semuanya, hari ini adalah eranya teknologi informasi berkembang dengan pesat. Dulu, nenek moyang kita tidak pernah membayangkan kalau hari ini akan ada internet. Hari ini akan ada smartphone. Hari ini akan ada corona. Tidak pernah membayangkan. Tapi realitanya, hari ini semuanya terjadi. Internet ada, smartphone ada, kemudian juga corona ada. Namun demikian, kita sebagai seseorang, khususnya akademisi, juga seorang muslim, dan wajib untuk kita semuanya untuk menguasai beberapa teknologi yang bisa kita kuasai. Salah satunya adalah dengan Canva. Mungkin di sini teman-teman banyak yang dari content creator yang membutuhkan sekali skill mendesain dengan cepat. Terkadang kita di lembaga atau di instansi beberapa kali mendapatkan perintah untuk mendesain dari atasan itu harus sekarang juga. Padahal kadang kita dalam keadaan sedang bepergian misalnya, dan kita tidak membawa laptop. Nah, salah satu solusi yang paling bisa dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini memang akhir-akhir ini kemudian tidak bisa untuk dikesampingkan, tidak bisa untuk dipandang sebelah mata, karena kita banyak melihat hasil-hasil outputnya itu memang benar-benar seperti karya yang dihasilkan dari software-software yang ada di laptop. Beberapa kali lewat di FYP TikTok saya,
ada seorang content creator yang membuat tutorial video cara membuat feed di Instagram menggunakan aplikasi Canva. Dan hasilnya ketika dilihat memang benar-benar bukan main-main, dan bahkan kita kadang susah untuk membedakan mana yang hasil dari Canva dan mana hasil yang dari software yang berasal dari laptop. Maka dari itu kawan-kawan, kami di sini hari ini membuat sebuah sarana untuk teman-teman kita semua sama-sama belajar bagaimana bisa mengembangkan skill kita dalam mendesain melalui aplikasi Canva ini yang semuanya bisa mengakses melalui handphone ataupun personal komputer teman-teman semuanya. Dan harapan yang paling besar dari kami dalam menyelenggarakan acara ini adalah ilmu yang kawan-kawan dapatkan nanti tidak hanya bertahan di teman-teman saja. Harapannya bisa teman-teman sharingkan kepada teman-teman yang lainnya agar menjadi sebuah manfaat, atau bisa teman-teman aplikasikan di lembaga atau instansi atau personal pribadi teman-teman semuanya agar lebih bisa bermanfaat luas bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan dan awalan. Nanti silahkan teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir agar ilmu yang didapatkan tidak hanya setengah-setengah, tapi mungkin secara kafah seperti itu. Dan harapannya nanti teman-teman bisa menjadi content creator yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga konten yang dihasilkan dari buatan teman-teman, karya besar teman-teman adalah konten-konten yang bermutu, yang bisa bersaing dengan konten-konten creator yang lainnya. Mungkin demikian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih kepada Saudara Labik Yahus yang telah memberikan sambutannya dan sedikit pencerahan untuk kita sebagai peserta di sini agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya acara ini. Nah, kemudian lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Namun sebelum masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita mengetahui atau ya mengenal siapa yang akan mengisi atau memberikan materi pada pagi hari ini. Nah, mungkin operator bisa menampilkan CV dari pemateri kita. Nah, bisa dilihat ya, sudah tampak ya. Nah, jadi yang akan memberikan materi atau yang mengisi pelatihan desain pada pagi hari ini yaitu Mas Neri Supanji. Nah, keahliannya yaitu Canva Mobile Expert. Nah, beliau juga founder Saber Project 3. Kemudian beliau lahir di Blitar 1 Februari 1999. Kemudian kuliah jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Nah, prestasinya ini bisa dilihat. Yang pertama yaitu juara terbaik MTQ FEBUM cabang poster dakwah. Kemudian juara 1 lomba microblog Palestine Millennial Peacemaker Fest Adara Relief Internasional. Juara 1 lomba microblog UKM Assalam Polban. Kemudian juara 1 lomba microblog Kisah Markas Al-Quran Indonesia Sahabat Al-Aqsa. Kemudian juara 1 lomba microblog Klik Kelas. Kemudian pengalaman organisasinya, yaitu yang pertama itu HMC, secara staf kerohanian. Kemudian ada Kadif Pengembangan BKT Forum Kerohanian Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian Kopilot Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua Indonesia. Kemudian Kadif Media dan Humas Relawan Nusantara Malang. Kadif Media Rohis UM 2018 sampai sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu member Indonesia Microblog Community. Nah, itu sedikit CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mau saya sapa dulu ini Mas Neri
Supanji, sudahkah berada di sini? Cek. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, berhubung ini Mas Neri Supanji sudah membersamai kita di ruang room ini. Nah, karena kita juga sudah melihat CV-nya yang Masya Allah ya, keren dan jika dilihat sudah berpengalaman dalam dunia editing, terutama dalam menggunakan Canva. Oleh karena itu, marilah kita nanti simak penjelasan beliau materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan langsung saja untuk secara intinya yaitu penyampaian materi atau ya penyampaian pelatihan desain oleh Mas Neri Supanji. Kepada Mas Neri Supanji, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, dan mohon maaf ya tadi sempat ada kendala sinyal juga dan juga saya tadi baru dari kamar mandi juga gitu ya. Jadinya agak telat masuknya. Ya baik, kita mulai saja langsung ya teman-teman. Langsung slide kedua aja. Desain simple di Canva ya. Sebelum kita membicarakan Canva lebih luas, saya ajak dulu ya untuk menganalisis sosial media, meskipun ini datanya sudah banyak berubah, tapi ini masih bisa kita buat acuan ya teman-teman. Apalagi untuk mensiarkan dakwah secara di sosial media gitu. Kalau Bapak Republik Indonesia kita itu pernah bilang ketika beliau di Tokyo pada tahun 1926, beliau berkata zaman baru membawa senjata baru. Nah, zaman baru kita bisa memaknai kata-kata beliau ya. Itu maknanya zaman baru saat ini ya. Zaman baru membawa senjata baru. Senjata baru kita saat ini untuk berdakwah itu ya. Itu adalah sosial media. Dan di sosial media kita juga butuh skill untuk desain grafis dan juga sebagainya. Nah, itu salah satu perkataan dari Bapak Republik Indonesia, Narda Republik ya. Tan Malaka gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, Facebook, YouTube, WhatsApp. Meskipun ini ada pergeseran, TikTok itu kalau nggak salah sudah peringkat ketiga. Tapi saya belum dapat datanya ya dari yang sini, di Hotsuite ini yang globalnya gitu. Tapi kemarin ada sempat di Indonesia itu ketiga ya TikTok. Instagram tetap ke-6 teman-teman. Nah, ini yang harus kita tahu gitu. Kita bisa nggak kira-kira memandang ini sebagai sebuah alat gitu ya, bukan sebagai sebuah tujuan utama gitu, tapi alat. Ini adalah alat untuk kita itu untuk menyebarkan atau untuk bersiar gitu, entah itu nanti kontennya berupa apa gitu ya, berupa kalau di Instagram bisa berupa slide ya kayak microblog dan sebagainya gitu gitu. Kalau di TikTok bisa dalam bentuk video yang efektif, meskipun sekarang juga banyak gitu yang di TikTok ya, yang sharing tentang kebaikan, tentang dakwah gitu. Nah, kita tambah lagi semakin banyak itu malah bagus teman-teman ya. Semakin banyak konten kebaikan ya, itu semakin bisa menggeser konten-konten yang kurang bermanfaat gitu. Kan kata siapa ya, Ali ya. Kata Ali itu, Ali atau siapa ya saya lupa, kejahatan itu ada karena kebaikan yang hanya diam saja gitu. Nah, itu sekarang tugas kita ya ini. Senjata baru kita ya sosial media. Contohnya yang sekarang kita genggam ya. Kalau kata orang itu kan semua smartphone itu artinya dunia dalam genggaman kita gitu ya. Katanya kayak gitu ya. Nah, itu kan sudah jelas kalau kita dulu oleh Ustadz kita diajari dunia itu letakkan di tangan kalian ya, jangan di hati kalian. Itu kan sudah dibuktikan dengan adanya HP ya. Jadi HP itu jangan diletakkan di hati kita atau di rutinitas kita gitu. Tapi itu bisa di tangan kita. Kita yang mengendalikan, jangan sampai dia yang mengendalikan kita. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Instagram
kalau nggak salah tetap ya di urutan ke-6. Lanjut, bisa lanjut ke bawah. Ini di sosial media di seluruh dunia ya. Peringkatnya. Bisa turun ke bawah. Next slide. Ini kita ke Indonesia. Nah, orang menggunakan apa ya? Handphone ya. Ini populasinya ya. Ada populasinya menggunakan handphone, internet dan sosial media itu sebanyak ini, teman-teman. Populasinya itu 272 miliar. Nah, pengguna HP ya, pengguna handphone ya, mobile phone gitu. Itu lebih banyak dari populasi. Ini artinya setiap orang itu bisa punya HP 2 atau lebih ya, atau 3 gitu ya. Kayak gitu. Kemudian pengguna internetnya masih separuh dari jumlah populasi gitu. Dan juga yang terakhir pengguna sosial media ini masih sedikit juga, yang 160 mungkin ya. Kalau di negara kita kan masih ada daerah yang 3T ya, yang terluar ya. Kayak gitu, masih ada yang kendala sinyal dan sebagainya. Tapi ini kedepannya pasti saya yakin ini akan berubah, teman-teman ya, akan berubah. Apalagi kita akan masuk ke era baru gitu ya, 5.0 ya. Ini 4 sudah, sekarang 5 gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada berdasarkan usia ya, di Indonesia berdasarkan usia. Tadi ya populasinya segini, total populasinya. Umur ya, ini di umur 13 plus sampai 18 plus itu inilah yang rata-rata yang menggunakan sosial media. Ini yang paling banyak ya, yang paling mendominasi. Untuk umur 16 sampai 64 ini masih apa ya? Ini lebih ke ini sih, lebih ke yang ketua gitu. Jadi kalau yang paling produktif menggunakan sosial media itu ya yang ini umur 13 plus sampai 18 plus gitu. Kalau dijumlahkan kan populasinya malah lebih banyak gitu ya, hampir berapa persen itu? Berapa miliar gitu ya, 300 berapa miliar gitu. Lanjut. Selanjutnya berdasarkan lamanya kita itu menggunakan digital ya. Digital. Yang pertama internet, ini memang yang paling lama sendiri internet, karena memang ketika kita mungkin mengerjakan tugas itu kan juga pakai internet. Makanya ini diakumulasikan agak lama, 7 jam gitu ya. Terus sosial media 3 jam. Kemudian menonton televisi ini mulai, kalau sekarang mungkin nggak ada ya, nggak ada 3 jam ya. Mungkin hanya sebentar, tapi nggak tahu kalau mungkin Bapak dan Ibu kita masih ada yang apa ya, yang suka lihat TV gitu. Kemudian mendengarkan musik ini biasanya gabung dengan menggunakan internet maupun sosial media gitu. Kemudian bermain game ya, ini seginilah akumulasinya. Meskipun ya kadang ada yang lebih segini ya. Tapi kalau ini kan dari akumulasi ya. Dari akumulasi di Indonesia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pengguna atau user Instagram di Indonesia, teman-teman ya. 65.780.000 dan ini masih bertambah gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, usia 18 ya sampai ini usia seumuran kita ya, 18 sampai 24 ini 38% yang menguasai apa ya istilahnya kayak sosial media lah. Ya umur-umur segini gitu ya. Jadi target kita untuk dakwah itu juga harus melihat umur gitu. Umurnya yang misalkan di akun kita followersnya berapa, yang di bawah itu ya followers laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Nah itu bisa dijadikan acuan untuk kita membuat konten gitu. Nah, kita mau menargetkan siapa sih kayak gitu. Nah ini data April ya 2020. Kalau sekarang nggak tahu, saya masih belum dapat, atau teman-teman bisa cari aja ya di sini. Napoleon chat atau di Hotsuite tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ya ke definisi desain grafis ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi
kadang itu desain grafis itu diidentikan ya dengan Adobe Illustrator ya, Corel Draw, Photoshop dan sebagainya. Intinya desain para software itu mewakili yang namanya desain grafis. Padahal desain grafis itu ya apa ya, istilah gitu, cuma istilah. Dan Adobe Illustrator, Corel dan sebagainya, Photoshop itu hanya alat gitu ya. Aplikasi itu hanya alat gitu. Dan Canva ini juga termasuk kan, termasuk alatnya gitu. Jadi Canva juga bisa disebut aplikasi desain grafis gitu. Dan ini masih akan terus berkembang gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini saya membicarakan aplikasi yang ada di Android kita ya. Nah, saya memakai 3 ini. Pixel Lab, nah itu yang pertama saya juga ada ya di HP saya, yang nggak ada itu sekarang PixArt sudah saya hapus. Nah, Pixel Lab ini ya desainnya itu dari nol ya. Kalau kita samakan dengan software di laptop kita, itu Pixel Lab itu sama dengan Corel Draw. Jadi toolsnya lengkap gitu ya, offline ya. Jadi nggak harus butuh sinyal untuk mengaksesnya. Kemudian resolusinya bisa tinggi atau besar. Itu tergantung apa ya teman-teman ya, tergantung HP kalian, kemampuan HP kalian untuk mengekspor ya hasil desain. Kalau nggak kuat ya akan langsung keluar sendiri nanti kayak gitu Pixel Lab. Terus untuk PixArt ini dia itu lebih ke seperti Photoshop ya kalau di software laptop kita ya. Kayak Photoshop dia lebih ke penggabungan foto ya, penggabungan foto, editing foto gitu. Ada template-nya tapi terbatas dan juga bisa diakses offline dan online. Terusnya juga banyak, cukup lengkap lah pokoknya. Nah, tapi seringnya cuma buat editing foto. Kalau pamflet saya jarang ya melihat yang dari PixArt. Mungkin di sini ada yang pengguna PixArt gitu ya. Nanti bisa sharing gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari lebih dalam adalah Canva, teman-teman ya. Di Canva ini desain tinggal menggabungkan template atau kita itu tinggal menyatukan ya template-template yang ada gitu. Kemudian toolsnya sederhana, cuma 10 ya, 10 tools gitu ya. Kemudian online, nah ini harus online dan harus stabil sinyalnya. Kemudian kalau untuk jualan atau untuk keperluan organisasi saya sarankan pakai yang Pro. Mungkin di sini teman-teman punya semua ya, punya email student ya, student.ac.id. Nah, nanti itu bisa didaftarkan ya di GitHub ya. Tapi kayaknya responnya agak lama. Nggak tahu sih. Tapi dulu teman saya pernah daftar itu cepet. Sekarang daftar besok dapat gitu ya. Itu gratis Canva Pro selama 1 tahun. Yang premium selama 1 tahun dan juga beberapa aplikasi lainnya seperti Microsoft. Pokoknya Microsoft gitu ya. Itu juga gratis selama premium selama 1 tahun. Itu teman-teman. Oke, bisa lanjut. Nah, ini ada tandingannya Canva, free pick ya. Ini masih beta ya. Masih beta teman-teman. Nanti bisa teman-teman akses lah. Oke, lanjut. Nah, tugas desainer grafis ya. Tugas desainer grafis itu adalah menjadi pemecah masalah visual ya. Atau mengubah komunikasi verbal seperti ini menjadi komunikasi visual. Jadi desain yang bagus itu adalah desain yang bisa mengajak bisa mengajak orang yang melihat itu berbicara gitu. Istilah interaksi gitu, ada interaksinya gitu. Seperti itu teman-teman. Bisa lanjut. Nah, ini ada fitur baru di Canva. Ini hanya bisa dicoba di web ya, di web versi laptop ya. Kalau web versi HP ataupun aplikasi di HP kita masih belum ada gitu, masih tahap upgrading. Ini ada pemberian bayangan secara otomatis, kemudian frame ya, bingkai ya secara otomatis kayak gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, tools di Canva hanya 10 teman-teman ya. Yang pertama ya template ya. Template untuk mencari desain yang sudah jadi. Kemudian yang kedua ada upload ya. Untuk mengunggah foto maupun video dari galeri kita gitu. Itu bisa kita tambahkan di fitur atau di tools upload ini. Selanjutnya ada foto. Nah, di foto ini
kita disuguhkan dua format dari Canva, itu ada PNG dan JPG. PNG yang di belakangnya transparan ya. Kemudian yang JPG yang ya gambar biasa gitu, foto biasa. Kualitasnya juga sudah lumayan bagus gitu di Canva. Kemudian ada fitur elemen. Nah, di tools elemen ini yang paling penting yang membuat nantinya desain kita itu bisa hidup gitu ya. Di elemen ada ilustrasi, ada shape, gradient, vektor ya, dan macam-macam yang lain, stiker dan sebagainya. Ada banyak di elemen ini memang istilahnya yang paling penting di Canva. Nah, nanti kan sudah saya sediakan ya, saya kirim ya ke panitia ya untuk keywordnya ya atau kata kunci untuk mencari elemen ini dan ini gitu. Nah, itu semoga bermanfaat menjadi aset untuk teman-teman. Nanti akan saya praktekkan caranya gimana memakai keyword yang saya kirimkan gitu. Kemudian ada tools tag ya untuk menambahkan teks, mengatur ukuran teks dan ya mengedit teks lah pokoknya. Nanti ada efek teks dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan jenis font ya dari luar, misalkan teman-teman download di 1001 font gitu ya atau Davon gitu. Nah, itu bisa tapi syaratnya kita harus berlangganan yang pro. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada yang musik ya. Tools musik ini keluarnya baru September 2020. Nah, ini untuk menambahkan audio pada desain kita, formatnya MP3. Kita bisa menambahkan suara kita, yang penting formatnya MP3. Kemudian video, nah video juga sama seperti musik, meskipun di Canva sudah disediakan. Nah, di sini di video ini kita juga bisa mengupload video kita. Syaratnya formatnya harus MP4. Selanjutnya ada background, tools background ini untuk mencari latar desain. Nah, bedanya background sama foto, itu kalau foto itu lebih ke hasil fotografi dan juga beberapa hasil real, gambar real ya. Kalau background ini lebih ke tekstur, gradien, gradasi warna kayak gitu. Jadi khusus untuk background. Kemudian selanjutnya ada folder, itu ada turunannya ya. Di folder ada kayak turunannya, ada semua desain Anda, dashboard atau semua desain Anda, kemudian di tools dibeli dan juga suka. Nah, di folder ini kita bisa menyimpan ya. Misalkan kita mencari gambar apa gitu. Nah, itu kita harus scroll sampai ke bawah sampai menemukan yang bagus. Nah, misalkan itu kita ingin menggunakan di kemudian hari, nah itu bisa kita simpan ke folder, kita klik like ya atau suka, nah nanti akan tersimpan di situ gitu. Nah, kalau kita butuh kita tinggal nyari di folder, jadi nggak usah scroll panjang lagi gitu. Selanjutnya tools lainnya itu untuk mencari atau more ya untuk mencari pasangan font dan juga pasangan warna. Ini juga ada turunannya ya. Salah satunya ini gaya itu yang sebelah kiri itu tampilan untuk mencari pasangan font dan pasangan warna. Kemudian di bawahnya lagi ada bagan ya, di sebelahnya gaya itu ada bagan untuk membuat statistik ya. Kemudian di bawahnya itu ada integrasi ya, beberapa website dan aplikasi integrasi dengan Canva gitu. Nah, itu beberapa tools di Canva. Ini saya dapat info dari teman saya yang Duta Canva Indonesia, itu akan ada mungkin penambahan fitur namanya freehand atau kita bisa menggambar lah nanti. Bisa lanjut? Nah, kita lanjut ke dasar membuat desain ya. Ini untuk microblog maupun untuk desain pamflet ya atau konten dakwah. Ini juga penting gitu dasarnya atau basicnya. Gitu. Yang pertama ada size dan margin, color, font, dan gambar. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke size dan margin. Nah, kalau kita acuannya Instagram, nah ini ada size-nya yang sering digunakan untuk konten dakwah ya. Dalam bentuk post visual ya atau desain grafis itu ada ukuran yang square dan portrait gitu. Kalau yang landscape itu biasanya untuk video teman-teman ya.
Itu ukurannya. Gitu. Kemudian di desain juga yang paling penting adalah margin atau batasan ya. Jadi kalau di desain itu juga ada marginnya. Kalau kita membuat artikel atau makalah kan ada marginnya. Di desain juga ada gitu. Tulisan itu nggak boleh keluar dari margin. Tapi kalau gambar itu boleh keluar dari margin itu kalau di desain. Contohnya seperti berikut ini. Bisa scroll ke bawah lagi. Next slide ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang di sebelah kiri ini pamflet ya, pamflet ini saya ketika ikut lomba pamflet di Balitbank ya, Balitbank di Sub. Seperti itu. Ini bikinnya saya dari Canva murni, nggak pakai bantuan aplikasi lain ya. Canva saya Canva yang premium. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini yang kiri ukuran square ya atau 1:1 gitu. Kalau yang sebelah kanan ini microblog atau carousel, gambarnya apa? Ukurannya 4:5 aspek rasionya. Nah ini kan gambar saya keluar ya dari margin, tapi tulisan saya enggak kan. Nah ini adalah salah satu contohnya gitu. Lanjut. Selanjutnya ada warna. Nah di warna teman-teman kalau mau mencari inspirasi warna bisa di akun Instagram ini ya Awisam Color dan juga UI Color. Nah kalau Awisam Color dia itu lebih ke mix ya atau dia lebih ke uji coba gitu. Nah kalau yang UI Color itu lebih dia itu dari tampilan UI kan tahu kan teman-teman UI. Misalkan kita menggunakan Instagram kan tampilannya Instagram kayak gitu, menggunakan WhatsApp tampilannya WhatsApp kayak gitu. Kalau kita klik buttonnya itu namanya UX atau user experience gitu. Kalau UI itu desainnya, desain tampilannya gitu. Kalau masih kurang bisa ke website itu ya, Color Hunt, Colors, Color Adobe, Color Main, Canva Color ada juga ya tadi, Encyclopedia dan juga Pikular. Nah untuk bisnis teman-teman bisa apa ya? Bisa menggunakan Pikular ya, Pikular atau nanti kita bedah dulu ya skema warna di teori warna di warna itu ya, teori warna untuk desain gitu ya. Bisa langsung scroll ke bawah. Kalau Pikular ini kita bisa mencari ini teman-teman. Ini contohnya seperti di bawah ini. Nah, Pikular itu kita bisa mencari sesuai apa yang kita inginkan gitu. Maksudnya kita ini pengen warna tema feed Instagram kita misalkan warnanya pengen bernuansa hijau-hijau gitu atau forest. Nah, kita ketika jadi Pikular ini forest nanti akan komponen warnanya atau kode hack warnanya itu akan muncul. Dan teman-teman bisa mengcopy ya hacknya, kode hacknya kayak gitu. Oke, lanjut aja ke bawah. Nah, ini skema warna. Ya, ada komplementari atau dua warna yang berseberangan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Contohnya, dua warna berseberangan. Contohnya fat X. Jadi dua warna berseberangan itu diambil dari garis ya. Entah itu nanti garisnya posisinya vertikal atau horizontal. Yang penting dia diambil dari berlawan atau berseberangan kayak gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ada skema warna. Next slide. Analogos ya. Analogos ya, tiga warna bersebelahan. Jadi dia itu diambil dari titik pertamanya. Misalkan kita menentukannya dari Mastercard itu ya, warna oranye gitu. Itu diambil dari itu titik warna oranye, kemudian diambil dari kanan kirinya gitu. Contohnya yang biru ini ya. Itu ada titik-titiknya, biru ini diambil dari biru tengah, yang tengah. Kemudian dua yang lain itu diambil dari kanan kirinya kayak gitu. Contohnya seperti Mastercard. Oke, lanjut next slide. Itu analogos. Kemudian selanjutnya ada triadik ya, tiga warna dari sudut segitiga. Jadi meskipun nanti segitiganya itu diputar ya teman-teman, nanti akan ada aplikasi websitenya Color Adobe ya kalau teman-teman mau pakai ya nanti akan saya tunjukkan. Itu bisa diputar-putar gitu sampai kita menemukan warna yang kita inginkan. Yang triadik ya dari sisi sudut atau dari sisi segitiga. Contohnya Burger King yang dulu. Kalau yang sekarang kan sudah ganti ya, dia pakai skema dua warna gitu. Komplementari. Oke, lanjut. Yang ke bawah lagi, nah ini ada monokrom. Nah monokrom ini warna aslinya ya
ini hanya ditumpuk dengan satu warna yang hanya ditumpuk dengan warna hitam dan putih gitu ya, tint dan shade gitu. Jadinya kayak gini, nanti ketemu warna kayak palet gitu. Akhirnya itu warna monokrom. Lanjut. Contohnya Animal Planet ya teman-teman. Nah yang terakhir ada tetrat ya, perpaduan warna tetrat. Tetrat ini sama dengan triadik. Kalau triadik tadi dari sudut segitiga. Kalau ini dari sudut persegi ya teman-teman. Jadi ada 4 nanti warna yang ada di sini. Contohnya eBay kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini color Adobe ya tampilannya kalau di PC kalian. Kalau di HP juga bisa, ini website bentuknya. Picular dan color Adobe ini bisa semua ya di HP kita. Nah itu nanti kita tinggal milih ya analogos. Mau kita pakai skema warnanya apa? Monokrom, triad ya, triadik atau triad, komplementari. Nah ini malah ada tambahannya teman-teman di sini. Square ya. Square ini kalau yang di skema warna yang saya jelaskan tadi namanya tetrad tadi, persegi ya. Square kan persegi. Oke lanjut. Nah, selanjutnya ada font. Kita akan membahas 6 font ya, jenis font, serif, sans serif, slab serif, kemudian script dan juga dekoratif. Oke, lanjut langsung ke bawah. Yang pertama ada serif ya, teman-teman. Serif ini yang ujung hurufnya itu ada lengkungannya. Nah, contohnya kayak itu tulisan PT Gudang Garam itu. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada slab serif ya, masih serif ya. Sama seperti serif tadi, di ujung hurufnya ada, kalau ini lebih ke tegak lurus ya, lebih kayak ke persegi gitu bentuknya ya. Di ujung hurufnya ada tambahannya persegi gitu. Contohnya kalau di brand itu Sony, Honda dan Vogue itu dia pakai jenis font slab serif. Lanjut. Selanjutnya sans serif. Ini antonimnya dari serif dan slab serif. Kalau sans serif ini di ujung hurufnya nggak ada gitu. Dia tegak lurus. Ini cocok untuk konten yang seperti microblog dan sebagainya. Untuk yang mengandung banyak bacaan gitu atau tulisannya banyak gitu. Jadinya lebih terlihat jelas daripada font serif gitu. Contohnya yang sans serif ini LinkedIn ya, FedEx tadi dan Spotify. Lanjut. Nah, ini script ya. Script ini yang Latin teman-teman pokoknya ya. Yang hand kayak apa ya, tulisan Latin lah pokoknya. Contohnya Instagram, Coca-Cola, dan termasuk logonya Canva ini dia pakai script. Lanjut. Nah, selanjutnya ada font dekoratif. Ini sudah di apa istilahnya? Font aslinya tapi sudah didekorasi gitu. Jadi disesuaikan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Contohnya Grab dan Canva. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen ya, relevan, komponen dalam desain ya. Relevan, space, contrast, legibility, visual flow, dan color match. Lanjut. Nah, relevan yang pertama ya, ketika kita menuliskan tips bermain sepak bola ini contohnya ya. Jadi gambarnya harus atau ilustrasinya harus bola sepak, jangan sampai bola air gitu atau bola balon gitu ya. Contoh yang salah yang sebelah kanan, itu yang salah teman-teman. Karena dia tidak relevan gitu. Lanjut. Selanjutnya ada space ya atau ruangan. Kalau misalkan kita ingin ya di desain kita menggunakan full ya, full backgroundnya full gambar. Nah kita harus memikirkan ada nggak ruangan di background itu gitu. Yang bisa kita kasih tulisan. Nah itu yang paling penting juga space ya. Biar kita bisa memberikan tulisan ya di ruangan yang kosong kayak gitu. Jangan sampai yang sebelah kanan seperti sebelah kanan dia menutupi gambar gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada kontras ya. Nah, kalau misalkan kita itu mentok nih ya, enggak atau kita sudah bagusan memilih atau kita sudah memilih gambar itu gitu. Nah, kita bisa mengatur kontrasnya, adjustment-nya ya, kita sesuaikan brightness, saturasi dan sebagainya ya. Biar kita atau tulisan kita itu terlihat gitu, seperti itu. Kontras, permainan warna gambar gitu. Oke, selanjutnya seperti di Lightroom ya teman-teman ya kontras itu. Selanjutnya legibility. Nah, legibility ini adalah kemampuan mata kita itu untuk melihat tulisan di sebuah desain. Jadi
jangan sampai ya tulisan kita itu nggak bisa terbaca gitu. Contohnya sebelah kiri itu nggak terbaca kan. Jadinya harus di blok biar terbaca. Atau harus diganti warna biar terbaca kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ada visual flow ya. Visual flow ini adalah sugesti. Sugesti untuk mensugesti orang yang melihat ya. Jadinya eh, orang itu akan melihat tulisan kita dulu atau gambar kita dulu. Kan kalau yang paling tepat itu orang itu melihat tulisan kita dulu sebelum gambar, karena gambar hanya ilustrasi pendukung gitu yang mendukung tulisan kita gitu. Nah, itu harus seperti contoh yang sebelah kanan teman-teman. Kalau yang kiri ini salah karena saling membelakangi atau enggak saling saling berhadap-hadapan gitu. Seperti contoh yang sebelah kanan. Seperti itu contohnya. Visual flow ya. Nah, yang terakhir next slide itu ada color match ya. Jadi di desain itu ada, kalau kita ya di fashion aja ada matching-matchingan ya untuk untuk pakaian itu matching enggak ya antara celana dan baju gitu. Nah, di desain juga ada gitu. Antara tulisan dan background yang kita pilih itu matching enggak gitu ya. Jangan sampai kita beda jauh gitu. Contohnya yang salah yang sebelah kiri gitu. Warna yang dominan di background-nya itu adalah warna biru gitu ya. Itu malah warnanya hijau gitu. Itu enggak matching namanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tipografi. Lanjut Mas ke bawah. Hierarki ya. Hierarki, kita tahu ya hierarki semua, tingkatan gitu. Di desain ada 3, heading, subheading, dan body text atau body copy-nya gitu. Ya kayak di buku lah pokoknya. Oke lanjut. Nah di hierarki ini ada yang namanya alignment teman-teman. Oke next slide. Nah ini ada alignment, ada tracking dan leading ya. Di desain itu tracking itu jarak antar huruf ya. Dalam tulisan jarak antar huruf. Kalau leading itu jarak antar kalimat atas bawah gitu ya. Ada ya di Microsoft Word kita kan ada ya kayak gini ya. Kalau di desain namanya kayak gini. Oke lanjut. Ini jangan terlalu rapat dan terlalu longgar ya. Yang tadi tracking dan leading. Lanjut. Selanjutnya masih alignment ya. Nah ini yang contoh yang benar ya teman-teman. Contoh yang benar yang sebelah kanan ya. Yang saya centang hijau itu. Yang kiri kenapa kok salah semua? Nah dia itu memakai rata kiri, kemudian rata tengah, rata kanan, justify ya. Kenapa kok salah ya? Karena memang kita kan kita ini kan membaca, kita kan bukan orang Timur Tengah ya yang membaca sebuah tulisan itu dari kanan. Nah, kita kan kebanyakan membacanya dari kiri. Jadinya yang paling proporsional itu di desain itu pakai rata kiri, teman-teman. Jadi biar enak bacanya gitu. Kan juga tadi ya di desain kita kan logo kalian, mungkin logo SKI kalian kan pasti ditaruh di atas ya. Kenapa kok mesti ditaruh di atas kok nggak di bawah dan sebagainya? Apakah mengikuti tren ya? Trennya di atas itu. Ternyata itu memang ada kayak tadi ya visual flow-nya gitu teman-teman. Jadi pola desain itu seperti huruf Z gitu. Jadi dari atas kiri, kemudian ke kanan, atas kiri, kemudian turun ke bawah. Kayak pola huruf Z gitu, orang itu melihatnya. Terutama orang-orang kita gitu. Kecuali kalau orang Timur Tengah ya, nggak tahu lagi desainnya itu melihatnya dari mana gitu. Kayaknya dari kanan ya. Lanjut. Nah ini ada ukuran ideal font ya. Tadi kan dibagi menjadi 3. Kalau saya ya mensiasati ini saya nggak terlalu memakai rumus ya, tapi saya ya cuma pakai formasi 321 ya. Ini yang 3 ini yang besar yang headline, 2 ini yang subheadline, yang satunya body text-nya atau isinya gitu. Lanjut. Tapi kalau teman-teman mau memakai rumus ini saya sudah rangkumkan ya. Nah, mungkin nanti bisa dipelajari. Ini ada yang pertama ada golden ratio. Nah, ini ada golden ratio. Caranya kayak gini teman-teman. Kita menentukan ukuran terkecil ya dari font di desain kita. Misalkan body text kita itu kita pakai 25. 25 dikalikan rumusnya golden ratio 1,618. Ketemu 40
size-nya 40. Nah, itu ketemu sub headline-nya. Untuk mencari headline-nya, body text yang 25 tadi itu dijumlahkan dengan sub headline yang ketemu 40. Ya gitu aja teman-teman. Nanti hasilnya 65. Nah, 65 itu ketemu headline. Rumusnya kayak gitu. Oke, lanjut. Rumus berikutnya ada angka Fibonacci. Ini anak-anak matematika pasti tahu. Ini gambarnya golden ratio. Oke, lanjut ke angka Fibonacci ya. Kayak gini. Itu sudah saya rangkumkan ya yang bisa dipakai yang ukuran segitu. Nah, bisa teman-teman pakai ya. Lanjut. Ini ada font scale. Cara hitungnya sama seperti golden ratio ya. Oke, lanjut aja langsung. Nah, ini tipografi scale ya. Lanjut. Nah, tebal, tipis, dan beda warna itu juga penting teman-teman dalam desain ya. Biasanya ini yang paling digunakan itu yang kata-kata yang mungkin itu penting dan juga intinya, dan juga itu kata-kata yang kontroversial ya. Biasanya di bold, kemudian dibedakan warna, di italic, di underline gitu ya, lengkap semuanya. Biar orang itu fokusnya ke situ dulu. Kalau dia tertarik, pasti akan membaca semuanya. Tujuannya seperti itu ya, tebal tipis itu. Lanjut. Nah, jangan terlalu memakai banyak jenis font, teman-teman ya. Jenis font itu yang kita pakai di desain itu maksimal 3 ya. Sempurnanya 2. Kalau kita dimakan aja 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau di desain 3 maksimal, 2 sempurna. Seperti itu. Warna pun juga kayak gitu ya. Jarang kan yang pakai 4 warna ya, skema 4 warna kayak eBay tadi. Kebanyakan brand itu pakai 1 warna, 2 warna, atau monokrom tadi gitu ya. Maksimal 3 biasanya. Lanjut. Nah, ini rekomendasi font yang sudah saya rangkumkan. Ini juga bisa digunakan untuk Canva free ya, free user gitu. Ini untuk heading, kemudian subheading dan sekaligus body text-nya bisa pakai itu. Kemudian script font-nya bisa pakai ini gitu. Oke, itu. Lanjut. Ini komponen desain minimalis ya. Ini hanya secara umumnya saya pakai ini teman-teman. Jadi enggak terlalu ribet gitu kan. Tinggal kreativitas kita. Oke, lanjut. Oh, ini untuk membuat microblog teman-teman ya. Nah, mungkin ini sedikit ilmu ya. Soalnya ini yang paling ngetrend di dakwah pun kayak gini. Kalau saya lihat di Puskomnas ya, itu juga kontennya kebanyakan yang berslide gitu ya. Memang ini yang paling, ini anak emasnya Instagram tahun 2020. Kalau sekarang 2021 itu Instagram sudah mulai rilis yang namanya Instagram Reels. Gambarnya atau tampilannya seperti TikTok persis gitu. Tapi masih di Indonesia masih belum sepenuhnya rilis, hanya beberapa akun aja yang dapat itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ya punya memfollow artis atau apa gitu ya, ketika scroll ada video pendek gitu, tapi ketika kita lihat nggak ada di feed-nya. Nah, itu salah satunya Instagram Reels. Oke, lanjut. Ini template-nya ya teman-teman untuk membuat carousel, dan ini temanya. Temanya itu ya kayak gini. Checkerboard gitu ya. Punya saya yang checkerboard gitu. Ada yang minimalis clean, kemudian ada pop culture yang dia itu agak menggelitik ya desainnya, kemudian ada vertical line board, dan ada banyak lagi lah untuk tema feed Instagram itu. Ada banyak. Teman-teman bisa membuat tren sendiri gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, pakemnya kayak gini teman-teman ya. Ada headline, kemudian slide 2 intro. Nah, kemudian di slide ketiga ini ada kalimat kalimat yang kayak memprovokasi gitu ya, yang membuat kepo gitu. Kemudian ada penjelasan dari slide kedua tadi. Slide kedua kan isinya bisa pernyataan atau pertanyaan. Nanti penjelasannya di slide ke-3 sampai ke maksimal ke-8 gitu, ke-7 gitu. Kemudian ke-8 itu ada solusi berupa argumentatif, kemudian slide ke-9 itu solusi nyata. Mungkin teman-teman di sini kan ada biasanya mengadakan kajian gitu ya, kajian rutin gitu. Nah, itu bisa kalian pakai sistem kayak gini. Jadi nggak langsung hard ya, hard kalau di dunia di sini itu hard selling gitu. Jadi langsung pamfletnya langsung kita post gitu. Tapi bisa di post di slide ke-9. Nah, kemudian di slide terakhir kita sertakan yang namanya contact person ya, call to action namanya. Call to action itu
sebagai closingnya ya. Kalau ingin ikut kajian silakan klik link di bio misalkan kayak gitu. Atau ingin info lebih lanjut silakan hubungi kontak person di bawah ini gitu kayak gitu. Itu namanya call to action. Jadi kayak seperti ini teman-teman. Ini salah satu marketing yang saat ini ya lagi tren dan juga ini bisa kita terapkan di organisasi juga gitu. Entah itu ketika kita open donasi. Nah, kita kasih dulu ya edukasinya kenapa harus donasi itu kenapa gitu. Nah, baru kita kasih solusi ya, solusi argumentatif ya berupa solusi yang itu dari kayak apa ya pendapat kita gitu, opini kita. Setelah itu kita ajak solusi nyatanya, kita ajak ini pamflet donasi gitu. Itu contohnya. Lanjut teman-teman. Nah, ini ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Kita lanjut aja. Nah, ini untuk membuat microblog soalnya. Kan tadi teman-teman atau panitia mintanya itu membuat desain apa ya? Poster dakwah dan sebagainya, lebih ke apa ya? kayak postingan yang rutin gitu. Tapi ini juga bisa teman-teman hasilnya. Nanti teman-teman adaptasi sendiri ya. Yang mungkin yang ikut di sini nanti bisa belajar di sini, bisa mengadaptasi dari beberapa contoh ini. Bisa kalian adaptasi untuk membuat konten carousel. Lanjut. Ini ada 2 slide ya untuk membuat headline. Oke, lanjut. Ini tadi ya contoh call to action ya. Lanjut. Nah, ini ide konten ya teman-teman. Kita itu konten itu banyak teman-teman ya. Pengalaman pribadi yang pertama, kajian, buku bacaan ya. Bahkan kalau kita pengen membahas gitu ya, sirah sahabat itu berapa gitu ya, berapa jumlahnya ada banyak gitu. Sirah Nabi gitu ya. Itu sudah sampai apa ya, sampai teman-teman yang di sini jadi pengurus itu sampai jadi demisioner itu masih belum selesai pasti membahas kayak gitu ya. Bahkan makanya kalau kadang ada yang tanya ke saya nggak ini Mas nggak punya idenya kadang stuck gitu. Ya padahal kita sebagai Islam, sebagai umat Muslim gitu, itu banyak yang harus kita bahas gitu ya. Nah, kayak diskusi, sharing ya, baca berita ya dari film gitu, disiplin ilmu kita masing-masing. Misalnya saya dari sejarah, itu bisa kita bahas sejarah kayak gitu. Dari YouTube, Twitter dan Quora masih banyak lagi sumber yang lainnya gitu untuk mencari ide konten. Nah, jangan sampai ini menjadikan alasan ya. Saya sering stuck ide gitu. Padahal ide itu banyak. Kalau kita peka, pasti kita bisa meng-create-nya sebagai konten. Lanjut. Nah, ini tipsnya ya. Tipsnya membuat carousel ya harus punya tujuan. Kemudian kalimatnya simple dan menarik ya kayak kita presentasi di PowerPoint ya. Jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu pendek. Tapi kita bisa menyampaikan intinya. Kemudian ya kayak ini, sesuai target, kita punya targetan. Kemudian sebarkan value, yang penting value gitu. Atau edukasi tadi termasuk value teman-teman. Lanjut. Kemudian caranya bagaimana? Nah ini bisa curhat ya. Curhatnya dalam bentuk aktivitas atau emosi yang dirasakan, emosi positif yang dirasakan. Mungkin ketika gabung ke SKI ini seperti apa gitu ya. Dan sebagainya. Itu bisa diceritakan gitu. Dan masing-masing kita kan bisa bercerita gitu. Masing-masing anggota atau staff gitu ya bisa bercerita gitu dan itu bisa dipost untuk konten gitu. Selanjutnya ada tips dan trik. Nah, misalkan tips dan trik menjadi apa gitu kayak gitu. Selanjutnya ada frasa teman-teman ya, frasa kayak gini frasa contohnya beberapa hari yang lalu jadi ceritanya dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat yang ini yang harus kita gunakan, kalimat-kalimat yang ringan lah dibacanya. Lanjut. Nah, ini ada website tambahan ya, teman-teman. Kan kebanyakan di sini mungkin masih belum menggunakan Canva Pro atau masih belum berlangganan gitu ya. Nah, bisa menggunakan website ini untuk menghapus background, teman-teman ya. Itu. Yang waifu itu untuk memperbesar resolusi setelah kita menghapusnya dari remove background ataupun stick mul ya. Kalau dari PixLR itu nggak usah ke waifu, teman-teman. Oke, itu mungkin. Lanjut. Nah, ini ada quotes ya. Ini mungkin
Ya, sudah terakhir, nanti kita selanjutnya adalah praktek ya. Quotes-nya kalau kita belum nyoba dan nggak mau nyoba ya, bagaimana caranya kita tahu ya kurang dan salah kita. Karena hidup ini adalah perjalanan untuk menemukan pelajaran. Itu dari saya ya, kita langsung praktek. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar. Oke. Sudah. Oke, kita buka Canva. Mungkin teman-teman bisa juga sambil praktek saja ke web, ke Google Chrome-nya, itu bisa. Nah, ini tampilan Canva yang baru teman-teman ya di mobile ya. Nah, yang pertama ini poster dakwah ya. Yang pertama kita klik yang plus di pojok kanan bawah gitu. Kita pakai ukuran khusus ya. Dan juga pakai satuan sentimeter. Jangan pakai satuan pixel ya. Biar kalau sentimeter ini memang besar nanti ketika ekspor, tapi dia hasilnya nggak pecah gitu. Nah, saya pakai yang ukuran square ya, 1:1. Atau saya di sini pakai ukuran 50 cm kali 50 cm. Di sini langsung ada template yang muncul gitu ya. Nah, tapi kita akan desain dari nol. Sebelum desain kita harus klik titik 3 ini, mengaktifkan yang namanya margin otomatis. Ya, ini tampilkan pembatas. Nah, itu ada margin yang otomatis, jadi kita desain nggak boleh keluar dari margin ini. Untuk tulisannya, untuk gambarnya terserah, boleh keluar dan boleh enggak. Lanjut, mungkin saya akan memberikan tutorial yang desain dakwah yang kekinian ya. Yang sekarang lagi ngetren. Kita langsung ke plus pojok bawah, kita masuk ke, kita ketik bingkai. Bingkai ke tools elemen ya. Elemen kita ketik bingkai. Kita ambil yang ini. Kita perbesar. Oke. Udah ya. Setelah itu kita masukkan warna gambar. Nah, kita masukkan gambar di sini. Atau di sini kita kasih warna aja gitu. Oh, tadi seperti mungkin kita praktek juga yang pikular ya. Nah, pikular. Nah, misalkan saya pakai tema apa ya? Arabik gitu. Di sini muncul teman-teman Arabik. Nah, yang bertemakan Arabik. Nah, kalau mau memakai kita tinggal yang namanya klik kodenya sampai muncul tulisan kayak gitu ya. Nah, hack copy ya. Kalau sudah kita masuk ke sini, kita lari ke warna, kita klik yang plus itu. Nah, kita paste di sini ya, kita paste kodenya tadi, kita tempel. Nah, itu sudah teman-teman. Caranya kayak gitu. Nah, ini kalau sudah kita kunci dulu biar nanti ketika kita memasukkan gambar yang lain ini enggak masuk ke sini gitu. Selanjutnya, sebelum saya kunci ini saya duplikat dulu. Saya ganti gambarnya ya, teman-teman. Saya masukkan masjid dulu ya. Kali di foto Al-Quran. Nah, ini saya hapus ya backgroundnya.
Nah, kalau yang Canva Premium bisa menghapus background otomatis, tinggal sekali klik gitu. Kita tunggu dulu. Nah, ini kalau nggak stabil teman-teman sinyalnya, meskipun pakai WiFi, dia akan lemot gitu. Nah, ini kita masukkan ke bingkai ya, kita drag. Aduh, gagal lagi ya. Nah, alhamdulillah sudah. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Oke. Ternyata besar. Besar ya ternyata. Oke. kita agak sediakan ya space-nya ya. Untuk kita kasih tulisan di sini ya, teman-teman. Kita lalu cari di foto ya, tools foto kita cari daun. Kita pakai yang ini. Kita masukkan ke sini ya. Kita duplicate. Aduh, saya lupa belum kunci ya, kunci bingkainya. Kita kunci dulu. Kalau nggak dikunci nanti ketika kita masukkan gambar dia akan ikut masuk ke bingkainya. Nah, ini kita kasih efek yang efek bokeh namanya ya. Nah, ini kita sesuaikan, kita buramkan. Jadi kayak nanti kayak efek foto gitu ya, di foto gitu ya. Jadi kayak ada fokusnya gitu. Nah, semakin kecil semakin kelihatan jelas. Kalau semakin besar semakin agak blur gitu. Jadi kayak efek kamera gitu, efek di foto teman-teman. Ini tulisannya yang agak susah ya, karena gambarnya terlalu besar. Kita masukkan tulisan. Nah, seperti ini. Ini gambarnya terlalu besar, tapi nggak apa-apa untuk contoh ya teman-teman. Kira-kira ini bisa nggak dibelakangkan ya? Oh bisa. Oke, nanti kita akan membuat clipping next ya. Al-Quran. Nah, ini kita agak sebenarnya yang paling bagus ya tetap di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Coba kita ganti posisi. Ini juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak gini harus mencari gambar yang lain ya biar hasilnya maksimal gitu. Ini agak kebesaran gambarnya. Contoh aja ya berarti. Oke. Nah, kita bisa mengambil warna di sini teman-teman.
Kalau kita nggak mau kayak keluar ya, mencari yang lain gitu. Nah, kita bisa ambil dari sini, dari warna foto. Ini tinggal make dan pasti hasilnya bagus gitu, harmonis gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita kasih efek teks ya. Di efek sini bisa kita kasih bayangan ya, bayangan. Nah, kita kasih bayangan hitam gitu ya. Nah, kita atur keburamannya, kita atur offsetnya kayak gini. Nah, ini kita bikinkan clipping mesh. Ini pakai warna putih aja kayaknya. Kita atur posisinya ke belakang, kemudian ini kita kasih efek teks. Efek teksnya berupa rongga. Nah, jadinya nanti bisa kayak gini jadinya teman-teman. Nah, ini bisa kita atur ketebalannya. Jadinya kayak gitu untuk membuat tulisan kayak gini ya. Nah, ini contohnya seperti itu gitu. Di teks kita juga bisa tambahkan di elemen ya. Kita tambahkan ini yang namanya grung ya atau dirty. Nah, di sini bisa menambahkan ini, tapi untuk Canva Pro kalau nggak salah yang paling lengkap ya. Kalau yang free saya saya tahu kayaknya kurang gak lengkap gitu. Nah, ini bisa kita kasih efek kayak gini. Nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Bentar. Nah, jadinya kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan yang lain gitu, yang apa ya, hadis atau apanya gitu ya. Nah, ini kita tambahkan yang namanya script, font scriptnya. Oke, mungkin saya sambil praktek, sambil tanya jawab juga nggak apa-apa ya, biar nanti nggak terlalu, selainnya nggak terlalu molor gitu. Nanti saya minta tolong ke MC misalkan kalau ada yang bertanya teman-teman. Iya Mas. Nah, seperti yang pembicara katakan, mungkin yang mau bertanya boleh langsung bertanya, langsung on mic atau bisa juga lewat kolom chat ya. Bisa dibuka sekarang gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan masuk Mas. Saya bacakan ya. Oke, silakan. Nah, Assalamualaikum, saya Fatwa ingin bertanya motivasinya Mas Neri untuk terus semangat desain apa ya Mas? Terima kasih. Apa ya motivasi saya ya? Karena saya dulu itu ngonten ya teman-teman yang ngonten, saya jujur ngonten itu iseng pertama. Tapi karena disupport ya teman-teman saya, teman-teman SMA saya, kemudian senior-senior saya di organisasi gitu ya, mensupport saya, ya akhirnya saya lanjut gitu. Sebenarnya kalau motivasi itu
lebih ke kita ya, lebih ke kita itu keingintahuan kita itu ada nggak di diri kita untuk belajar ini belajar itu gitu. Kalau ada ya berarti sebenarnya itu yang melatar belakang kita itu untuk tetap apa ya, tetap jalan terus gitu ya, tetap jalan terus itu sih intinya. Kalau kalau motivasi yang kayak muluk-muluk itu nggak ada saya. Saya cuma itu teman-teman, itu mungkin. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi jawaban Mas Neri untuk pertanyaan pertama. Kemudian ada lagi, ada silahkan langsung on mic juga boleh atau bisa lewat kolom chat gitu. Nah, saya pakai ini aja ya untuk contoh. Nanti teman-teman bisa berkarya sesuai. Ini saya pakai 3 font nih contohnya. Script, headline ya, dan juga sub headline. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi masuk. Oke, Saya silakan. bacakan. Aplikasi apa yang paling favorit untuk mendesain yang sering Mas pakai? Gitu. Aplikasi yang sering Oke, dipakai. yang sering saya pakai ya Canva teman-teman. Karena saya ketika ikut lomba itu ya, itu juga saya pakai Canva teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya, desain saya ketika lomba juga masih ada. Salah satunya kayak gini modelnya. Modelnya kayak gini. Modelnya apa ya? Kayak ada gambar daun-daunnya yang blur kayak kamera ini. Itu saya ikut lombanya startupnya punya Rumah Amal Salman ya kalau nggak salah di Masjid ITB itu. Startupnya itu. Nah ini bisa kayak gini sudah jadi konten teman-teman ya. Nah ini kita tinggal kasih kayak gini. Kita kasih kayak dirtinya. Kayak efek apa ya, debunya ya. Ini sudah bisa kayak gini. Ini sudah jadi teman-teman. Nah, saya sambil ini ya, sambil saya kasih lihat. Bentar. Ini beberapa konten saya yang ini sudah saya posting, nanti akan saya kasih lihat yang masih di dapurnya ya, masih di Canva-nya. Nah, di sini sudah saya kumpulkan yang ketika saya ikut lomba. Nah, ini lomba microblog ya. Ini yang di Rumah Salman itu. Nah, ini kan sama kan kayak tadi. Ini hanya di Canva teman-teman bikinnya. Nanti akan saya kasih lihat ya, mungkin caranya biar nyambung itu gimana Mas gitu. Biasanya banyak yang nanya, masa di HP bisa bikin kayak gini? Bisa kalau kita punya niat gitu. Nah ini kemudian Palestina. Ini yang Politeknik Bandung juga ya. UKM apa Rohisnya juga itu. Ini kayak gini desain saya. Simple. Nah ini yang pertama saya ikut lomba ya, Evoman yang tadi saya kasih contoh ya. Evoman salah satu skincare laki-laki ya di Surabaya. Ini tapi kalah masih ada. Ini yang Palestina yang ada relief kayak gini teman-teman. Ya meskipun ini saya sendiri mengaku kalau ini terlalu padat sih. Maksudnya tulisannya saya terlalu kecil dan juga terlalu banyak gitu. Tapi
ya memang ini penting-penting semua. Kalau nggak saya cantumkan ya kayak kurang gitu di desain saya kayak gitu. Nah, ini. Terus kalau untuk poster dakwah yang saya itu di MTQ itu saya pakai Pixel Lab, teman-teman. Semoga ada ya nanti template-nya. Saya kasih lihat. Nah, ini yang Palestina, yang ini yang markas Quran Sahabat Al-Aqsa ini. Kayak gitu. Masih kayak gini. Mana ya? Oke, saya cari dulu desain saya. Mana ya? Nah, ini saya bikin yang kayak tadi, teman-teman. Ini juga di Canva. Nah, lebih baik kita bedah desain aja daripada desain dari nol. Nah, ini caranya kayak tadi, sama kayak tadi. Ini font yang saya pakai Montserrat yang bold ya. Ini saya ngetiknya satu-satu, kemudian pakai, nah biar kayak gini kan, ada kayak timbulnya itu, saya pakai efek ini. Efek bayangan. Nah, kita atur offsetnya kayak gini. Kita bisa atur arahnya, arah mau buramnya kemana gitu. Oh, ini warnanya kok ganti tiba-tiba. Oke, hitam. Nah, ini kita bisa atur arahnya. Nah, itu ya, kelihatan ya arahnya. Offset ini yang kalau mau terlihat banget ya offsetnya, kita maksimalkan. Kita bisa atur arahnya. Keburamannya bisa kita atur, kalau mau nggak terlalu buram hasilnya kayak gini. Kalau kita buramkan ya seperti bayangan asli gitu. Kemudian transparansinya, nah kita pengen terlihat jelas apa yang samar-samar gitu. Ini bisa kita atur. Kayak gitu caranya. Ini daun-daunnya kayak tadi ya contohnya. Kita tinggal apa namanya, tinggal atur buramnya dan juga atur besar kecilnya dan juga apa rotasinya. Itu aja. Caranya kayak gitu, teman-teman. Oke, saya sambil nyari yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Oke, ada Mas. Bentar saya bacakan. Oke, silakan. Ini yang perkenalkan, saya Febri, izin bertanya. Cara untuk mengasah kreativitas dalam mendesain gimana aja? Caranya ATM pertama ya, amati, tiru, modifikasi. Itu yang pertama. Setelah ATM, teman-teman ATM aja gitu ya. ATM sampai bisa ya, sampai teman-teman itu bisa benar-benar sama dengan yang desain yang teman-teman tiru. Tapi jangan dipublikasikan, untuk disimpan sendiri aja. Kalau sudah naik level selanjutnya, ATM selanjutnya, adaptasi, teliti, maknai. Jadi teman-teman punya ciri khas dari situ nanti ya. Ya kita mengadaptasi dari contohnya ini gitu ya, contohnya orang lain itu gitu. Kemudian kita teliti ya, kita teliti apa sih yang kurang dari situ. Nah, itu yang bisa kita ambil celahnya gitu. Kita tambahkan di ciri khas kita atau kreativitas kita gitu. Kreativitas itu bisa diasah sebenarnya. Kreativitas itu tumbuh dari kepekaan kita di lingkungan sekitar kita. Misalkan yang kemarin yang lagi rame itu apa? BTS Meal kan. Yang tahun lalu itu startup. Nah, itu yang bisa kita ambil, teman-teman. Kita ambil apanya ya? Ambil viralnya, nggak apa-apa. Ambil viralnya nggak apa-apa. Yang kita posting kan untuk kebaikan, untuk syiar kan, untuk dakwah gitu kan. Ya kita convert ke dakwah. Ini bisa nggak kira-kira jadikan dakwah gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kalau caranya ya biar kita kreatif itu sebenarnya kita harus peka terhadap apa yang terjadi, yang di lingkungan sekitar kita itu apa gitu ya. Nah, itu yang mengasah kreativitas. Itu jawabannya dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi begitu ya, Febri. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mas Neri, saya Nia Rahmadani ingin bertanya. Sekarang ada yang menjual Canva Pro melalui link-link tertentu yang harganya pun tidak semahal jika kita berlangganan di Canva-nya. Nah, menurut Iya. Mas, apakah Canva Pro seperti itu aman digunakan? Ya, sering ya. Ini saya sering mendapat pertanyaan yang seperti ini ketika saya mengisi workshop kayak gini. Ya, jawaban saya
semuanya kalau apa ya, antara yang legal dan ilegal pasti lebih amanan yang legal kan. Pasti jelas ya, sudah terbukti gitu ya. Yaitu saya nggak mengatakan atau nggak mau apa ya, menyetop itu kan ya usaha orang ya. Tapi saya nggak tahu sistemnya kayak apa gitu. Tapi saya tak pernah dapat cerita itu kan sistemnya invitim ya, invitim. Tapi ketika nanti per bulan misalkan itu habis, itu kita ganti lagi. Dan di Canva itu kalau kita ganti-ganti kayak gitu, desain kita yang sudah kan ini kan kalau kita desain, nah ini kan jadi template gitu ya, jadi template tersimpan gitu. Nah itu akan hilang teman-teman kalau kita ganti tim dan sebagainya gitu. Dan juga yang saya nggak tahu nanti itu dia itu mengambil data pribadi kita apa enggak ya. Soalnya kan kita jadi timnya gitu. Itu sih. Ini aja saya jadi tim. Tim saya itu timnya Mas Radinal Ridwan. Nah, ini salah satu duta Canva di Indonesia. Ada 3 orang cuman ya. Tapi beliau, saya kenal beliau gitu. Dan beliau orangnya ya baik gitu. Jadi saya percaya aja kalau saya jadi timnya. Orang kalau mau ngambil desain saya ya silahkan gitu kan. Saya juga sudah dikasih gratis Canva Pro gitu ya. Legal juga gitu. Karena beliau duta Canva gitu. Itu sih kalau jawaban dari saya, ya lebih baik langganannya yang ke Canva-nya langsung gitu. Kalau kalau yang kayak gitu takutnya ini teman-teman, takutnya ya saya nggak bisa menjamin juga gitu akun teman-teman aman gitu kan. Sekarang kan lagi marak ya data-data pribadi kita itu dibajak gitu dan sebagainya. Itu sih dari saya jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum. siap. Saya Hilwa izin Waalaikumsalam. bertanya, ada rekomendasi font-font yang dipakai bersamaan tidak, Mas? Maksudnya yang dipakai apa? Ada rekomendasi font-font yang dipakai bersamaan. Bersamaan? Mungkin dalam Bersamaan satu, gimana ya Mas? ya, dalam satu. Maksudnya Oh. couple font itu Mas. Nah, itu. Hanya satu font aja ya yang dipakai. Ada kalau jawaban saya. Satu font aja ya yang dipakai ya. Satu font tapi digunakan untuk headline, subheadline, dan body text gitu ya maksudnya. Gimana Mbak Hilwa? Mungkin bisa Diperjelas lagi. diperjelas ya, perjelas. Yes, untuk ya sembari menunggu Mbak Hilwa Tabita menjelaskan. Nah ini pertanyaan selanjutnya dulu saja. Nah ini Mas Oke, ingin siap. bertanya. Jadi kalau Mm-mm. di Canva itu kan hasilnya nggak se-HD di aplikasi lain, yang khususnya Oke. aplikasi desain untuk PC atau laptop. Nah, ketika kita mau upload desain itu ke IG dalam bentuk misal 9 square atau 3 square, gitu hasilnya jadi sedikit pecah karena efek cropping itu. Kalau pakai Mm-mm. premium, apakah seperti itu ya, Mas? Atau ada cara lain mengantisipasi agar tidak pecah? Terima kasih. Oke, itu pakai aplikasi 9 Square ya yang di Play Store itu ya berarti ya. Tadi siapa Mas yang tanya? Nisa Fatimah. Oke. Kalau saya sarankan mbaknya bisa pakai Pinstool ya. Ini nanti caranya silakan lihat tutorial aja di YouTube ya. Kalau saya tutorialkan nanti agak lama gitu. Ini pin. Meskipun ini enaknya kita pakainya di laptop tapi di HP juga bisa kok. Nah ini split image. Ini dia nggak berubah kalau nggak salah ya, nggak berubah. Bagus, tetap bagus ya. Nah ini bisa kalian pilih nanti di sini diatur ya. Nah ini ada formatnya, outputnya apa gitu. Baud grid-nya ya. Quantity of block mau dipotong berapa. Nah itu nanti silakan dilihat ya. Kalau saya sarankan pakai ini, jangan pakai 9 square. Kalau 9 square itu mengurangi resolusi gitu. Itu yang saya tahu gitu. Dan juga kalau di Canva yang premium itu lebih premium banget teman-teman.
Jadi di sini kita bisa mengekspor di atasnya Ultra HD. Kita misalkan saya simpan sebagai ini. Nah, ini bisa sampai ukuran 6.000 pixel gitu ya. Ini memperbesar ukuran gambar dapat mengakibatkan waktu pengunduhan desain yang lebih lama, tapi kualitasnya lebih bagus gitu. Dan juga di sini bisa kita transparankan. Kalau misalkan kita bikin logo bisa di Canva, tapi yang premium gitu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini lebih. Nah, ini bisa Ultra HD. Kalau di atas, kalau Ultra HD itu kalau nggak salah 4.000-an ya. 4.000 pixel kali 4.000-an ya. Kayak gitu. Kalau di atasnya berarti kan ini kan sudah di atasnya ya. 6.000 kali 4.800 gitu. Itu sudah di atasnya Ultra HD. Gambarnya kalau mungkin saya kasih contoh aja. Saya export satu ini aja ya. Kemudian nanti saya perbesarkan. Ini saya pakai yang Ultra HD, saya pilih yang halaman 1 aja untuk contoh. Nah, ini agak lama tapi teman-teman. Mungkin sambil menunggu hasil ekspornya, ada yang tanya lagi, Mas? Sementara belum ada ini, tapi yang tadi juga belum memberikan tanggapan lagi. Mungkin yang dimaksud Feedback gini, ya. Mas. Ya, Ya. kan ada rekomendasi font-font yang dipakai bersamaan. Nah, mungkin dalam satu desain itu mau pakai fontnya apa saja, mungkin begitu, Mas. Biar cocok gitu. Oh, maksudnya yang apa ya? Yang sans serif cocoknya sama apa gitu ya? Nah, begitu Oke, mungkin, Mas. mungkin kayak gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini nggak bisa kalau saya harus kasih contoh dengan ini, dengan praktek kalau itu. Nah, ini sudah. Oke. Oke ya, sudah. Saya kasih lihat di galeri saya. Album. Nah, ini ya tadi ya, mana Canva. Ini ya. Nah, ini agak blur soalnya ini besar ukurannya ya. Saya kasih lihat ini berapa ukurannya rinciannya ya. 16 MB teman-teman. Dan ini kalau kita maksimalkan itu ada XD-nya. Nggak pecah ini teman-teman. Kelihatan ya, nggak pecah ya. Nah, ini tapi agak loadingnya agak lama. Soalnya ya memang ini besar ukurannya. Nah, ini. Bagus ini. Ini nggak pecah teman-teman. Sampai gambarnya ya kelihatan. Tapi kalau memang gambar ini agak pecah, soalnya ini sudah melalui proses penghapusan background dan sebagainya. Tapi kalau untuk tulisan aman. Nah, ini sudah maksimal saya ngezoomnya. Nah, itu teman-teman. Itu ya, sudah ya. Terjawab ya tadi pertanyaannya. Saya tinggal menjawab pertanyaannya yang font gitu ya. Yes. Nah, kalau font itu kalau saya biasanya ya, mana ya contoh. Mungkin saya kasih contoh di Instagram saya aja yang sudah jadi. Pokoknya font sans serif atau font heading ya, heading yang font display kayak gitu. Ini saya cuma pakai satu font malahnya. Ini font Montserrat. Kemudian yang kecil-kecil itu saya juga pakai Montserrat. Jadi cuma satu font kadang. Itu yang satu font. Kemudian yang mana tadi? Yang contohnya kombinasi itu ya. Bentar, saya agak ke bawah scrollnya. Nah, misalkan ini saya pakai dua kombinasi, Montserrat sama Anton ya, Anton. Yang headline minimalis, tulisan headline minimalis itu Anton. Kemudian isinya sini saya pakai Montserrat. Kayak gitu. Mana yang saya punya yang antara display dengan yang kayak tadi font yang script gitu. Mana ya? Saya lupa konten yang mana.
Nah ini saya pakai font script ya, tulisan rekomendasinya, dan yang bawah ini saya pakai font Anton, tetap Anton tapi dia nggak italik, nggak saya italikan. Kayak gitu kalau untuk font teman-teman. Nah ini kalau untuk tulisan ini saya pakai Montserrat, yang ini yang bold, kemudian yang bawahnya ini yang Montserrat biasa gitu. Jadinya kayak ada hierarkinya. Tadi ya sudah bicara hierarki kan, tebal tipis kan juga ada ya. Tadi sudah saya kasih tahu ya. Kayak gitulah. Nah ini juga yang saya pakai font script dan font heading gitu. Nah ini saya pakai yang lama kayak gini. Yang lama-lama saya pakai 2 jenis. Nah ini saya pakai yang Pixel Lab ya, kalau yang ini. Saya pakai Pixel Lab ngeditnya. Bisa kayak gini kalau Pixel Lab. Bisa 3D. Kalau di Canva masih belum banyak. Kalau ini masih di Pixel Lab, dan ini di Canva. Ini sudah di Canva. Itu sih kalau kombinasi font. Ya kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Sama ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Biar hasil Waalaikumsalam. desainnya itu kayak jadi satu dengan background putih itu, gimana Kak? Gambar depannya kelihatan jelas. Ke atasnya gambarnya pias menuju putih tapi masih ada bayangan gitu. Kayak desain yang Masjid Palestina tadi. Oh, yang Kurang yang Palestina tadi. Caranya kayak paham. gini. Oh, sebelum saya ke situ, mungkin ini teman-teman saya kasih tutorial untuk memakai keyword yang saya bagikan. Mana ya? Telegram saya. Oke, ini ya Telegram saya. Nah, teman-teman bisa langsung copy saja gitu. Ini kan tadi yang saya kirim. Saya salin di sini dulu. Nah, ntar. Nah, misalkan ini. Nah, ini yang ini. Ini untuk free dan pro user ya. Kalau teman-teman nanti nggak bisa dipakai, misalkan ini nggak bisa muncul, itu berarti punyanya yang pro. Tapi kalau muncul ya berarti yang free bisa gitu. Kalau yang free bisa, yang pro juga bisa gitu. Tapi kalau yang pro, yang khusus untuk pro, itu belum tentu yang free bisa gitu. Nah, ini contohnya. Ini untuk yang foto. Nah, bisa gambar kayak gini. Ini yang free apa pro ya? Saya cek ya. Oh, ini yang gratis bisa tapi cuma satu gambarnya. Jadi kalau mau lengkap yang harus yang pro. Ini. Yang grafis kayak gini. Kemudian ini yang sekarang lagi ngetren ini. Sudah saya tulis kalau nggak salah di aset keyword itu ya. Nah kayak gitu kan. Saya filter yang gratis biar muncul khusus untuk yang akun yang gratis itu. Ini gratis teman-teman. Grafisnya kayak gini. Fotonya kayak gini. Ini sudah saya gratis loh. Nah, ini kan muncul kan. Kayak gitu ya cara memakainya ya teman-teman. Tinggal copy kemudian paste di kolom ini. Nah, terus untuk menjawab yang tadi sambil saya memberikan tutorial yang biar nyambung gitu ya, desainnya biar nyambung dengan. Sebentar, saya tampilkan dulu previewnya. Oke. Nah, ini saya hapus teman-teman yang nggak berguna ya. Oh, ini jadi animasi teman-teman. Kalau mau buat animasi kayak gini nanti hasilnya. Kelihatan nggak di kamera? Ya, Ini agak lama kalau bikin kayak gini ya, stop motion kayak gini. Ini harus satu-satu, ini sampai berapa slide ini ya. Nah, intinya nanti kalau mau bikin kayak gini bisa ke ini. Misalkan ini
kita bisa animasikan. Nanti di sini ada tools animasi teman-teman Nah, ini kita bisa pilih masing-masing elemen atau font di sini. Teman-teman bisa explore sendiri lah nanti. Saya langsung ke sini aja. Palestina yang mana tadi yang masjid itu ya? Yang bentar saya lihat dulu. Sudah saya hapus soalnya itu teman-teman. Ininya. Template di Canva saya yang ini kan tadi. Oh, shadow-nya yang dimaksud ya. Kayak ini kan ada shadow-nya atau yang ada di gambar di belakangnya ini yang dimaksud. Terus di depannya ada masjid. Ini ya mungkin yang dimaksud ya. Kayak Ya, gini ya, mungkin modelnya gitu, kayak gini Mas. ya. Iya, kayaknya itu. Oke, caranya kayak gini. Saya masukkan gambar Palestina. Aduh. Foto. Oke, misalkan ini ya. Ini saya hapus background-nya. Sekaligus saya wah ini sinyal saya nggak bisa diajak kompromi. Sekaligus saya memberikan tutorial apa teman-teman tadi yang nyambung. Bismillah, semoga bisa ya sinyalnya. Soalnya sempat trouble ini wifi-nya. Meskipun sinyalnya full tapi trouble. Padahal di Malang ya ini ya. Apalagi kalau saya pas di kampung gitu, wah kadang susah gitu. Nah ini, oke, ini kan sudah kita perbesar dulu teman-teman ya. Kita perbesar ya biar agak besar gitu ya. Nah setelah itu kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan sampai menemukan garis vertikal yang pink itu yang paling tepi pinggir itu ya. Vertikal dan horizontal pink ya. Duh, kumat lagi. Semoga masih ada. Mana ini? Udah hilang. Ya harus sabar ini. Oke, semoga bisa. Atau mungkin kebanyakan slide ya. Saya hapus dulu. Oke, bismillah. Udah, kita perbesar sesuai keinginan kita. Sama kayak tadi, kita geser ke kanan sampai ada gambar pink. Gambar pink. Oke, pink. Nah, pinknya. Pink yang tepi ya, teman-teman. Duh, kok nggak keluar? Sebentar. Oh, ini. Nah, ini sudah. Kalau sudah kita duplikat. Aduh. Kalau sudah kita duplikat. Wah, ini kok nggak kehapus ya? Sebentar. Ini sinyalnya nggak stabil. Kalau dibuat duplikat muncul ini. Kita hapus lagi aja. Kita geser ke kiri sampai sama kayak tadi. Sampai ada garis tepi pink ya. Yang bukan putus-putus. Nah, ini kita sampai ada juga garis horizontal yang putus-putus. Itu ya. Kelihatan kan? Pink itu. Nah, kita hapus dulu ini. Ya inilah kalau ada gangguan sinyal. Kalau di kampung saya biasanya pakai Pixel Lab soalnya sinyalnya kadang susah kan. Kalau Pixel Lab kan offline. Ya tapi susahnya mencari gambarnya gitu. Kalau di Canva kan kita tinggal ketik aja nanti muncul. Jadi nggak usah pindah-pindah. Kalau di Pixel Lab itu kita harus pindah-pindah. Kita harus ke pencarian gambar dulu, mengumpulkan gambar dulu gitu. Kalau di Canva enaknya kayak gini. Ayo, semoga bisa. Nah, alhamdulillah bisa. Oke, setelah jadi seperti ini, kita klik yang di bawah ini ya, kita duplikat halamannya. Nah, duplikat halamannya, ini yang depan kita hapus. Kemudian ini yang belakang kita hapus.
Ini kembali lagi ke tadi teman-teman. Menghapus background. Nah, kita tambahkan ini di sini di grafis kita ketik yang namanya gradient. Oh ya, sambil tadi belum saya kasih tahu cara menyimpan di Suka ya. Gradient. Nah, misalkan nah ini ya kita pakai yang ini tadi biar kayak tadi. Nah, ini kalau kalian mau menggunakan ini secara terus-menerus dan mencarinya mudah, itu caranya kayak gini, teman-teman. Caranya kayak gini. Tahan lama, kemudian klik di sini. Misalkan ini, tahan lama, kita klik tambah ke Suka. Nah, nanti akan disimpan ke Suka. Nanti kita lihat di folder. Di folder, nah, kita klik di Suka, nah akan muncul di sini. Nah, ini kan. Jadi kita nggak usah scroll, teman-teman. Oke, kita lanjut yang tadi. Kalau backgroundnya putih, kita samakan putih ininya ya. Nah, biar ini untuk menutupi. Kayak gini. Nah, kayak gini. Sama seperti yang sebelah kiri sini juga kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman jadinya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan tadi foto masjidnya, Masjid Al-Quds ya. Al-Quds. Komplek Al-Quds ya. Kita cari gambar masjid yang bisa dikasih. Bisa kita hapus backgroundnya. Mana ya? Al-Aqsa aja. Nah ini. Ini juga kita hapus backgroundnya. Kemudian sambil kita cari efek api ya tadi ya. Mana ya api yang saya pakai ya. Bom coba. Nah ini, kemudian kita duplikat. Aduh, dihapus lagi harusnya ya. Biasanya kalau sinyal stabil nggak kayak gini teman. Sekali hapus ya, terus diduplikat itu dia nggak kayak gini. Kita bikin yang namanya shadow atau bayangannya. Nah ini nanti sudah nyambung slide-nya ya. PNG. Saya kasih efek bumi aja ya. Nyari apinya nggak ketemu. Nah ini kita lari ke sesuaikan. Kita saturasinya kita minuskan, kecerahan kita minuskan, kontrasnya kita fullkan. Kok belum berubah ya?
Kemudian kita atur blurnya. Harusnya sudah berubah ini ya. Karena sinyal. Duh, kok hilang semua? Hilang semua teman-teman malah ya. Ini sinyalnya yang agak bermasalah. Contohnya kayak gitu. Nanti tinggal di kayak tadi ya, blur, diblurkan, diganti diatur saturasinya. Mungkin sambil nunggu ada yang dipertanyakan lagi. Ini agak ini sinyalnya, saya nggak bisa cepet. Kemarin dapat kabar katanya masih ada perbaikan di pusatnya Jawa Timur sana di Surabaya gitu. Dan tadi malam sudah oke, tapi kok sekarang bermasalah lagi ya. Nggak tahu nih. Ya ini temen nggak bisa kayaknya. Sinyalnya yang nggak kuat. Intinya kayak gitu. Untuk gradiennya, oh ya, saya lupa mengatakan kalau di gradien itu ada yang bisa dirubah warnanya, ada yang enggak. Jadi untuk semua pengguna itu bisa. Itu sih teman-teman. Wah ini Oke, parah Mas. ini sinyalnya ya. Tadi juga sudah cukup jelas, Mas. Nah, mungkin Cukup jelas ya insya Allah ya. berhubung sudah tidak ada, nah, cukup jelas dan berhubung tidak ada pertanyaan lagi sama sudah waktunya juga sudah pukul 11, maka ya kita Siap-siap. lanjutkan ke acara selanjutnya dulu. Sebelumnya itu ya Siap. kami ucapkan terima kasih kepada Mas Neri yang telah memberikan Oke, oke, oke. materinya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk ya entah itu Amin. bagi kita sebagai apa pendengar ya, penyimak dan khususnya juga bermanfaat bagi Mas Ferry itu. Nah, untuk Amin, amin. lanjut ke cara selanjutnya yaitu mungkin penyerahan sertifikat secara virtual dari panitia begitu. Mungkin dan mungkin untuk bisa mengambil dokumentasi juga untuk dan sertifikatnya ada petugas Sudah. sudah oke siap. Nah, alhamdulillah cara demi cara sudah kita lewati. Ya, kami ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Neru Supanji sebagai pembicara dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat. Nah, sebelum kita menuju acara yang terakhir yaitu penutupan, mungkin ada sedikit sesi foto bersama atau dokumentasi ya. Nah, bagi yang tidak berhalangan bisa langsung on cam. Mohon maaf, bisa tolong ulangi sertifikatnya tidak? Ini tadi ada error. Ya, oke. Mungkin dari operator bisa share screen sertifikat sekali lagi. Apakah sudah? Sudah.
Sudah, terima kasih. Ya, yang lainnya on cam. Dan mungkin untuk ya petugas screenshot bisa mengasih apa-apa ya kalau sudah siap. Oke, silahkan on cam. Oke, dari slide yang pertama di apa-apa. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah on cam. Terima kasih Semuanya. petugas yang telah mendokumentasikan kegiatan pada ya menjelang siang ini ya, sudah hampir menjelang siang. Kemudian menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum itu saya sebagai MC mohon maaf mungkin banyak kesalahan dalam menjalankan acara ini, dan juga mungkin saya mengulangi lagi dari ketua panitia tadi juga meminta maaf apabila di dalam acara ini terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Marilah kita tutup ya acara atau pelatihan desain ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua. Saya izin pamit dulu. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas. Mas. Waalaikumsalam.